Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan melihat kembali dan bahas lebih lanjut mengenai patterns dan matching yang ada pada bahasa Rust. Patterns itu sebenarnya adalah spesial sintak di Rust untuk mencocokkan struktur dari tipe baik yang kompleks maupun yang simpel gitu. Kita gunakan patterns itu untuk memudahkan kita sih mengatur alur program yang kita buat, dan pattern atau dalam bahasa kita itu yang artinya pola begitu memiliki beberapa kombinasi ya, yang diantaranya itu ada ini ya, saya sudah copy. Nah, ini ada literals, ada destructor arrays, enum, struct, tuples, kemudian variables, wildcards, dan juga placeholder. Dan contoh sederhana dari pattern dan matching itu mungkin bisa seperti ini nih. Kalau misalkan kita buat di sini let A, B, kemudian di sini ada 1,2 misalnya. Saya duplikat, jadinya di sini adalah ras misalnya, dan di sini barulah si tuple yang ini 10, 20. Nah, oke. Kalau kita perhatikan di sini, di contoh ini, tiga contoh ini begitu, adalah merupakan bentuk dari data yang ingin kita cocokkan menggunakan destructor tuple, ya kan? Di sini let A, B gitu. Jika contoh yang ini tuh cocok, tentu program akan apa ya, tetap berjalan dong, ya kan? Dan jika nggak cocok atau nggak match gitu, maka program akan error karena program kita nggak mendapatkan data yang sesuai untuk program bisa berjalan sebagaimana mestinya begitu. Yang nggak sesuai itu gimana? Contohnya yang pertama ini, kita destructor untuk si array, ini tentu nggak bisa dong, nggak cocok begitu kan. Kemudian juga untuk yang string ini juga nggak cocok, nggak valid begitu. Tapi untuk yang ketiga ini barulah dia itu sesuai, karena kan kita destructor di sini dimaksudkan untuk tuple begitu, dan di sini dia itu sudah sesuai seperti itu. Ingat, kita pernah gunakan pattern di dalam arms dari match expression yang kita sudah pernah gunakan sebelum-sebelumnya ya. Nah, terdapat beberapa pattern dan expression di dalam ARMS ya, yang mana akan dijalankan jika nilai yang sesuai ditemukan pada sebuah pattern begitu. Contoh, ini saya pisahkan begini aja ya. Ini untuk yang match gitu ya. Oke, contoh kita buat di sini derive, di sini debug, kemudian kita buat enum. Kita pakai yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya di chapter enum ya. Kita pakai Asia, Indonesia, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Singapura, iya kan? Kemudian di sini kita mau ini kayaknya di sini aja deh. Ini sebentar, ini saya copy, ini saya tutup komentar, dan di sini barulah. Oke, nah di sini kita lihat country misalnya, kemudian kita ambil si Asia, Indonesia misalnya, kemudian kita match country, kemudian di sini Asia, Indonesia, kemudian kita mau print line, simple begini. Oke, kemudian misal selamat hari raya gitu ya. Tapi kalau untuk Malaysia itu selamat hari raya begitu misalnya. Malaysia. Nah, kan begini. Oke, di contoh ini kita buat enum negara Asia Tenggara ya lebih tepatnya. Kemudian kita buat variable country yang kita set dengan Indonesia. Nah, kita gunakan match expression untuk mengetahui nilai yang cocok begitu. Ingat, kalau match expression itu kan harus exhaustive, yang mana match expression harus menyelesaikan segala kemungkinan nilai yang ada gitu. Kalau dalam contoh ini varian dari enum Asia. Kalau contoh ini itu masih error. Ini kalau saya save ya. Nah, ini error. Di sini kelihatan missing match arm. Ya, karena itu tadi dia nggak exhaustive. Yang seperti saya sampaikan tadi, karena tidak menyelesaikan semua kemungkinan yang ada begitu kan. Di sini kan dia missing nih, Singapura gitu. Karena yaitu dia error karena tidak memenuhi syarat exhaustive tadi. Solusinya ya kita bisa tambahkan arms untuk Singapura. Misalnya di sini ya. Misal di sini Singapura. Nah, begini misalnya, begitu. Atau menggunakan catch all pattern untuk menghandle selain arms yang kita definisikan, begitu. Contohnya, misal di sini kita pakai other country, begitu ya. Kemudian di sini kita pakai catch all pattern yang seperti ini, pakai underscore kalau teman-teman masih ingat. Dan juga kalaupun kita mau binding begitu ke variabel, kita bisa buat jadi begini nih. Kita bukan pakai catch all, tapi kita pakai binding variable begitu. Misal pakai C lah begitu. Kemudian kita print line. Di sini itu
sama aja deh, other country gitu. Kemudian di sini barulah kita C. Nah, begini itu bisa. Dia binding ke variabel begitu. Lalu ini saya copy teks yang ini. Cara lain, kita mau lihat cara lain yang juga bisa kita gunakan terkait dengan pattern, yaitu adalah if-let. Jadi di sini bagian baru itu if-let gini ya. Kita pernah gunakan juga ya sebelumnya if-let ini, yang mana if-let ini hanya akan fokus pada nilai yang cocok saja begitu. Juga kita bisa lebih fleksibel dengan tambahan if-let, else if, dan juga else if-let untuk expression-nya. Kita langsung ke contoh. Ini saya pinjam dulu, ini saya duplikat, kemudian saya komentar ini. Oke, kita langsung ke contoh. Kita di sini mau buat contoh if-let. Misalkan let favorite color, kemudian itu dia option di sini apa ya, str aja deh begini, kemudian dia adalah none, kemudian let is Tuesday itu dia false, kemudian let age dia adalah result, di sini U8 underscore, kita parse dari string, parse begini. Oke, kemudian barulah kita if-let sum color. Oke, kemudian di sini favorite color. Di sini kita pakai printline yang biasa aja, berarti using your favorite color di sini. Kemudian as the background begini ya. Oke, ini else if is Tuesday. Oke, di sini kita duplikat, itu teksnya adalah misalnya Tuesday is green day misalnya. Kemudian juga di sini kita pakai else if let gitu. Oke, age equal age. Barulah di sini ada if lagi. Age lebih besar dari 30, maka kita printline di sini itu dia mungkin apa ya, using purple as the background color begini. Baru else di sini kita duplikat lagi, di sini bukan purple tapi orange, kemudian bagian terakhir ada else terakhir, itu kita duplikat, dia adalah using blue. Oke, nah ini simple banget nih. Baik, di contoh ini kan alurnya tuh simple ya, simple banget alur kodenya begitu, dan juga lebih fleksibel begitu. Di sini kita juga kalau teman-teman perhatiin, kita juga shadowing variable age, oke, di baris else if let age sama dengan age yang berisikan nilai dari varian begitu. Makanya kita bisa pakai di dalam blok yang ini, kita bisa pakai if age lebih besar dari 30 begitu, baru kita buat kondisi yang mau kita tampilkan apa begitu ya. Adapun kekurangan dari if let ini tuh ya nggak ada pengecekan exhaustive, sehingga compiler nggak akan kasih alert ke kita kalau ada yang miss logic di dalam if-nya begitu. Jadi ini contohnya simple banget, dan saya yakin teman-teman juga akan mengerti ngelihat contoh yang simple seperti ini begitu ya. Oke, kemudian ada juga yang mirip dengan if-let ini ya, kalau teman-teman tahu. Ini saya tutup lagi, saya tutup dulu. Oke, yang mirip dengan if-let itu yaitu while-let, yang mana proses looping akan berjalan selama patternnya cocok begitu. Contoh, fn main gitu, kemudian let mode stack back new, oke, kemudian stack push, kita push ini duplikat sampai 3 aja deh, nggak apa-apa, 2 dan 3, kemudian while let sum apa ya, top deh begini, kemudian stack.pop begini, kemudian kita print line, itu kita mau langsung tampilkan aja. Di sini adalah top. Nah, seperti ini. Oke, di sini di contoh ini kita kan push 3 buah nilai ya ke dalam vektor.
variable sec begitu. Lalu kita pakaiin while let dan mencocokkan hasilnya dengan pop method yang mengambil elemen terakhir dari vektor. Returnnya itu some value ya. Hasil yang muncul dari sini tentu kalau kita running itu adalah 3, 2, 1. Ini kalau saya sebentar ini geser ke atas, kemudian ini sini. Nah, ini hasilnya tentu 3, 2, 1. Dan setelah vektor kosong, maka pop method ini itu akan mereturn none, return none varian. Tentunya looping juga akan terhenti begitu. Nah, inilah kemiripan ya dengan yang if let itu. Lalu kalau menggunakan for loop, patternnya itu juga simple sih sebenarnya. Ini ya contoh kita pakai yang for loop. Ini kan while let nih. Kemudian kita pakai yang for loop. Oke, ini di bawah sini. Kemudian di sini contohnya fn main misal apa ya, let v deh, vektor di sini kita kasih nilainya jangan 1 2 3, pakai ini aja karakter b, kemudian c begini. Kemudian for index value in v iter enumerate begini, baru kita print line. Nah, kita print line-nya itu misalnya is at index ini, value is at index ini gitu, value index kan begini jadinya. Nah, di sini enumerate ini itu akan mereturn tuple. Jadi kita di sini destructor yang ini for index value. Nah, inilah patternnya, index value ini pattern begitu. Kalau contoh lainnya tuh kayak ini nih, kayak yang for i in variable misalnya. Jadi i-nya ini adalah patternnya seperti itu. Terus pattern itu juga sebenarnya digunakan pada that statement ya, yang sebenarnya sudah kita gunakan sejak awal kita belajar sih sebenarnya. Ini saya copy lagi, di sini saya tutup lagi. Kemudian kita lihat let statement. Nah, and main, misalnya kita mau pakai let x sama dengan 5, misalnya begini. Nah, secara nggak langsung kita itu membentuk sebuah pattern ya. Dari contoh ini tuh kita itu membuat sebuah pattern yang semacam ini. Pattern, ini saya ataskan, pattern sama dengan expression. Nah, seperti ini. Secara nggak langsung sebenarnya kita membuat bentuk pattern yang seperti ini, begitu loh. Dan di sini nilai expression 5, atau berapapun expression yang kita buat akan terikat ke variabel x, kan begitu. Contoh lainnya misal let, ini huruf besar, sorry, let x, y, z. Kemudian di sini 1, 2, 3 begini. Nah, jelas di sini kita buat expression berupa tuple yang kita buatkan patternnya dengan destructor nilai tuplenya yaitu x, y, z, sehingga masing-masing nilainya terikat ke masing-masing variabelnya karena patternnya sudah sesuai, kan seperti itu. Terus kita juga sebenarnya itu bisa menggunakan pattern itu di function parameter. Jadi function parameter itu juga bisa menjadi pattern begitu ya. Kita sebenarnya kan juga sudah terbiasa ya, cukup terbiasa dengan bentuk fungsi yang umum begitu ya. Misal ini saya tutup lagi, kita tandain juga lagi di sini function parameter. Kemudian itu fn main, jangan, langsung aja fn foo misalnya. X adalah i32. Kemudian ini kayaknya bakal error karena nggak ada main function. Ya, begini. Misalnya di sini seperti ini bentuknya. Nah, di sini kan kalau kita lihat bentuk semacam ini kan kita sudah cukup mengerti lah ya. Saya yakin teman-teman juga cukup mengerti. Nah, di sini X ini adalah sebuah pattern. Semisal pun kalau kita mau matching misal sebuah tuple gitu ke dalam function argumen gitu ya. Berarti di sini kita coba buatkan fungsi misalnya print koordinat deh. Koordinat. Kemudian di sini kita mau dia itu x, y, Kemudian di sini dia kebalik. Ini
apa ya, i32 aja deh, i32. Kemudian di sini kita print line begini, kemudian current location lah begitu ya, karena kan dia ini dalam kurung aja, terus koma begini, taruhlah dia x, y begini. Nah, di dalam main function ya kita buatkan itu apa ya nama variabelnya, koordinat berarti misal point berarti di sini 3,10 lah misalnya. Kemudian barulah kita panggil si print koordinat dan kita kasih nih si poinnya, begini, reference ke point. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di contoh ini, kita buat variabel point yang expressionnya berupa tuple begitu. Kemudian fungsi print coordinates kita kasih argumen dari reference variable point, yang mana di dalam fungsi print coordinates kita destructor argumen tuple-nya. Terus kita tampilin deh nilai yang didapatkan seperti itu. Ya kan, di sini kan kita langsung print aja simpelnya contohnya itu. Nah, dapatlah di sini current location ada 3,0 seperti itu. Kemudian ada yang namanya itu review table dan irrefutable begini. Jadi ini tuh ada yang namanya refutable dan irrefutable pattern gini ya, pattern. Nah, irrefutable pattern itu simpelnya sih di mana pattern akan selalu valid begitu, akan selalu match maksudnya. Di mana pattern akan selalu match. Contohnya itu yang tadi yang ini, let x sama dengan 5. Jadi di sini x akan selalu match atau cocok begitu kan, apapun expressionnya. Kalau di sini kan x kita declare dengan nilai 5 begitu. Dan kalau refutable pattern ini tuh adalah pattern yang dengan kemungkinan gagal match gitu. Simpelnya tuh kayak ketika kita gunakan option type begitu ya. Ini ya, misal di sini ini titik koma, misalnya let some option value, kemudian di sini kita kasih option i32 deh gitu, kita kasih none, terus let some x misalnya, kemudian some option value kan begini misalnya. Nah, di sini kita itu coba mencocokkan some variant. Jika variabel sum option value adalah none, seperti di contoh ini yang kita buat begitu, maka pattern sum x yang ini itu gak bisa match, jadinya dia refutable dong. Juga perlu diingat kalau let statement, let statement itu cuma bisa untuk irrefutable pattern. Jadinya kalau yang begini itu saya save bakalan error begitu, error ketika di-compile. Dan kalaupun kita mau handle masalah begini, kita bisa pakai if let aja, dimana jika patternnya nggak match, maka bakal di skip dan nggak error lagi gitu. Jadinya kan seperti ini nih, if let sum begini. Terus di bagian sini tentu kita kasih curly bracket ini ya. Terus di sini kita mau di sini kasih misalnya langsung aja deh x begini. Nah, seperti ini jadinya. Ini cara menghandle untuk yang error yang tadi begitu. Kita bisa pakai if let. Lalu function parameters, function parameters, kemudian let statements dan for loop itu dipakai untuk irrefutable pattern aja begitu ya. Sedangkan if let dan while let bisa dipakai baik untuk refutable pattern maupun irrefutable pattern. Tapi ya kita bisa mendapatkan warning dari compiler kalau kita gunakan irrefutable pattern karena secara definisi dia dimaksudkan untuk menghandle matching failures. Misal di sini saya coba buat misalnya if let key sama dengan 5, kemudian kita misalnya mau print line nih, saya duplikat aja, print line si key kan begini. Maka di sini kita akan dapat itu warning dari contoh yang ini. Ini mungkin ditutup dulu ya, biar nggak kelihatan warning yang lain. Nah, di sini kita lihat kita dapat warning di contoh ini, warning terkait dengan irrefutable pattern seperti yang saya sampaikan tadi. Jadinya
refutable maupun irrefutable pattern ini tuh sebenarnya hanya sekedar istilah ya, tapi ada baiknya kita mengenal istilah ini biar kita bisa familiar dengan bentuknya begitu. Dan saya rasa juga teman-teman udah cukup mengerti dengan cara penggunaannya, karena kita kan secara nggak langsung sudah menggunakan beberapa bentuknya itu dari proses belajar kita sejauh ini begitu ya. Baiklah, saya rasa mungkin itu aja ya untuk video kali ini, video singkat kali ini. Kita akan lanjutkan bagian pattern syntax di video yang berbeda aja biar nggak terlalu lama durasi video di contoh yang ini. Dan juga teman-teman kalau masih penasaran bisa cek lagi di bagian dokumentasinya ya untuk keterangan lebih lengkapnya seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.